Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 13.5.2 tentang wireless technology exploration. Langsung saja kita masuk ke labnya. Bisa kita lihat di sini. Kita berada pada physical mode. Topologinya seperti ini, ada corporate office, central office, branch office, home office, coffee shop. Dan perangkat-perangkat yang ada di sini itu saling terhubung satu sama lain, termasuk tempat-tempatnya nih. Kayak kita bisa lihat di kabel dari branch office ke corporate office itu terhubung, terus ke tower seperti ini. Kita baca dulu tujuannya. Jadi di bagian yang pertama kita bakal menjelajahi wireless network. Terus bagian kedua kita bakal tambahkan konektivitas WiFi di boardroom atau ruang rapat. Bagian ketiga kita bakal menambahkan konektivitas wireless ke coffee shop dan di cellular dead zone, zona mati seluler. Lalu bagian keempat kita bakal tambahkan konektivitas wireless ke home office. Nah, di sini ada background atau skenario-nya. Jadi pada web kali ini XYZ Corporation sedang memperluas kapabilitas jaringan mereka untuk memungkinkan konektivitas yang bebas lebih baik di kantor-kantor lokal mereka, serta konektivitas bagi mereka yang ingin bekerja jarak jauh. Dalam aktivitas kali ini kita berada dalam physical mode. Lalu di sini kita diminta untuk membantu rencana ini dengan meninjau kapabilitas jaringan saat ini dan menambahkan fungsionalitas wireless sesuai kebutuhan. Jadi di aktivitas kali ini kita tuh nggak akan dinilai, tapi kita bakal uji konektivitas yang bisa digunakan untuk memvalidasi koneksi dan konfigurasi fisik kita. Nah, kalau misalnya kita cek result di sini tuh nggak ada task apapun. Nggak ada skor juga, jadi langsung aja kita ke bagian 1, yaitu kita explore the wireless network. Jadi di bagian 1 ini kita bakal menjelajahi wireless dan verifikasi konektivitas. Dalam physical mode, kita bisa lihat bahwa home city berisi 5 lokasi berbeda. Ada corporate office, branch office, central office, home office, sama coffee shop. Nah, bagaimana keempat kantor tersebut terhubung dan jenis kabel apa yang menghubungkannya? Jadi kantor pusat terhubung ke kantor cabang sini melalui fiber. Lalu kantor pusat terhubung ke kantor pusat melalui fiber tadi. Kantor pusat saat ini itu belum terhubung. Berikutnya kita coba masuk ke dalam corporate office. Perhatikan 6 titik akses kabel atau wireless access ringan atau lightweight wireless access LWAP yang terhubung ke 5 lemari kabel. Nih, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saling terhubung. Lalu berikutnya kita lanjut lagi. Kita bakal mengarah ke branch
office. Ini branch office seperti ini. Bisa kita lihat, perhatikan bahwa 5 LWAP terhubung melalui kabel tembaga Cooper kabel ke branch switch di wiring closet. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini enggak. Lalu switch tersebut kemudian terhubung ke WLC cabang. Langkah 2, kita bakal lanjut ke verify konektivitas. Untuk memverifikasi konektivitas, kita harus navigate ke corporate office ini, lalu corporate office wiring closet kita buka. Seperti ini tampilannya. Lalu setelah itu kita klik laptop, kita buka desktop, command prompt. Nah, sekarang kita bakal coba ping sebentar. Kita bakal ping ke 192 168 2.10. Ini punya branch office server. Nah, bisa kita lihat di sini paket tracer itu memerlukan waktu untuk konvergensi. Jadi dia awalnya request timeout, terus nanti dia udah reply atau TTL. Ini artinya kita berhasil ping ke sini, ke IP ini punyanya branch office server. Lalu kita coba lagi ping ke 192.168.1.10. Ini punya central office. Berhasil juga. Bisa kita lihat 2 kali kita ping itu berhasil semua. Kita lanjut ke tambahkan konektivitas WiFi ke boardroom atau ruang rapat. A new boardroom atau ruang rapat baru sedang dibuat di kantor cabang atau branch office. Saat ini ruang rapat tersebut berada di zona WiFi-nya itu mati, WiFi dead zona. Bagian 2. Nah, tugas kita di sini adalah menyediakan konektivitas untuk perangkat di dalam ruangan tersebut. Langsung aja kita coba. Di sini kita klik branch office ini. Lalu ini bisa kita lihat browser ada di sini. Click and drag access point on the inventory shelf to boardroom. Kita seret ke sini. Terus kalau udah, kita klik new access point to open. Kita klik. Nah, kita buka access point kita. Kita pilih modul. Ada access point power adapter. Ini. Sekarang kita reset button.
kita sambungin ke ini nih, ke bagian sini. Nah, setelah itu kita bakal klik config, global setting, name device-nya jadi LAP B6. Kita ubah namanya yang sesuai. Lalu di bawah interface yang .11 radio 0 ini kita bisa lihat set coverage-nya jadi 75.00. meter. Setelah itu kita lanjut lagi, close the window LAP B6 ini. Nah, terus kita ke bawah, kita sambungkan kabel straight. Kita klik kabel straight, terus hubungkan salah satu ujung kabel ke interface gigabit Ethernet pada ini, gigabit Ethernet. Terus hubungkan kabel lainnya ke rak branch switch, branch switch, terus FA022 ini pas Ethernet 0/22 interface, kita klik. Nah, nanti terhubung seperti ini. Lalu berikutnya verifikasi konektivitas. Klik di ruang rapat, klik laptop. Sebentar, kita dulu. Klik laptop, lalu konfigurasi IP. Bisa kita lihat di sini kita udah mendapatkan IP. Setelah IP diberikan, kita bisa memverifikasi konektivitas. Kita buka command prompt, terus kita ping 192.168.2.1. Ini punya default gateway. Berhasil, lalu kita ping lagi 192.168.1.10. punya corporate server. Nah, berhasil juga. Berikutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu menambahkan konektivitas wireless ke kedai kopi atau coffee shop di dead zone seluler. Langsung aja kita coba. Kita back dulu. Jadi ada keterangan di sini, a new coffee shop baru telah dibuka di Home City. Tapi saat ini belum ada layanan seluler di area ini, coffee shop ini. Tugas kita itu adalah menyediakan layanan seluler bagi pelanggan dan karyawan yang ada di coffee shop. Nah, kita
langsung aja navigate to home city sini, lalu perhatikan ini ada menara atau tower di sebelah coffee shop yang tidak terhubung ke central office. Nih nggak ada kabelnya. Lalu dari sini kita bisa sambungkan. Kita klik connection di sini, terus kita coaxial null interface. Kita pilih kabel coaxial itu. Klik ini central office, terus rak, central office, central wiring closet, table, central office server, lalu coaxial 0/3 interface. Nah, berikutnya kita lanjut ke langkah 2, hubungkan laptop ke smartphone. Jadi ada keterangan di sini seorang pekerja jarak jauh, remote worker, dia ingin bekerja di coffee shop. Nah, kita sekarang bakal arahkan ke coffee shop dan temukan smartphone dan laptop di atas meja. Kita klik smartphone. Ini smartphone, lalu kita buka config tab 3/3G/4 sel 1 DHCP refresh. Nah, kita dapat IP, terus kita klik settings dan verifikasi smartphone, dapat IP address dan subnet mask. Lalu berikutnya di bawah interface, klik Bluetooth, lalu kita set port statusnya on, kita klik dan verifikasi discover table ini enable juga, ini udah enable. Lalu berikutnya discover udah enable semua. Setelah itu kita ke di coffee shop, kita klik laptop ini, lalu desktop tab, Bluetooth, ini Bluetooth, terus kita klik set port statusnya on, kita checklist. Setelah itu kita ke discover juga, to display,
ini udah on. Terus kita klik pair. Ini kita klik pair, kita yes, setelah itu kita klik laptop lagi, select smartphone 1 and klik tether.
Kita lanjut ke refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat keseluruhan yang ditawarkan teknologi wireless bagi end user? Jadi teknologi wireless itu menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Lalu wireless ini tuh membebaskan pengguna dari batasan fisik jaringan kabel secara tradisional, yang kabel benerannya itu. Terus which form of wireless networking is the most beneficial? Bentuk jaringan wireless mana yang paling menguntungkan? Jadi kalau misalnya kita ngomongin wireless teknologi itu tidak boleh dibandingkan satu sama lain ya, melainkan bagaimana keduanya itu bisa saling korelatif berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses wireless ke sumber daya jaringan. Contoh yang baik dari hal ini terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menyambungkan laptop ke ponsel smartphone yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk menghubungkan kembali CO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Bagaimana masing-masing kelompok berikut memperoleh manfaat dari berbagai teknologi wireless yang disajikan dari kegiatan ini. Student, salesperson, R&D engineer, corporate executive. Mungkin semua kelompok ini, 4 ini itu bisa menikmati semua manfaat yang sama dari teknologi wireless. Kayak contoh Bluetooth. Nah, itu kan untuk berkomunikasi dalam jarak pendek dengan perangkat jaringan dan periferal. Yang dimana contohnya kalau misalnya kita pakai Bluetooth, kita ada mouse, headset, printer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Terus Bluetooth ini juga digunakan untuk mengaktifkan akses internet untuk laptop dan tablet melalui konektivitas jaringan seluler pada smartphone. Terus ada seluler. Jadi seluler ini tuh memiliki kemampuan untuk akses jarak jauh tanpa kabel ke sumber daya jarak jauh juga tanpa harus berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Nah, hal ini mencakup hal-hal basis dari data perusahaan kayak printer, situs web, dan lain-lain. Karena teknologi seluler sendiri itu telah tersedia secara luas. Bahkan sering menjadi satu-satunya cara untuk terhubung ke sumber daya perusahaan ketika koneksi fisik seperti kabel dan DSL itu tidak tersedia. Terus ada wifi. Wifi itu memberikan manfaat yang sama kayak seluler, tapi terbatas pada jarak yang lebih pendek. Dan biasanya tuh di bawah kendali suatu tempatnya itu fisik, ada tempat fisiknya gitu. Teknologi wifi itu tidak memiliki jangkauan yang sama dengan teknologi seluler yang seringkali memaksa kita untuk berpindah ke tempat fisik wifi-nya itu berada. Sehingga mungkin wifi ini mengurangi mobilitas dari pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.